Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Almer Santero, mahasiswa yang berNIM 181085-3007 dari Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Kebijakan Indonesia terhadap Ancaman Keamanan akibat pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Latar belakang masalah di sini itu adalah Laut Natuna merupakan wilayah strategis secara geopolitik dan ekonomi dengan potensi kekayaan laut dan cadangan energi yang besar. Sejak 2019, Cina semakin agresif mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari traditional fishing ground berdasarkan 9 Days Line. Tapi ini sangat bertentangan dengan UNCLOS yang pada tahun 1982. Pelanggaran ini menimbulkan ancaman keamanan multidimensional bagi Indonesia, baik dari militer, baik dari ekonomi, sosial politik, dan juga lingkungan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana kebijakan Indonesia dalam merespon pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara. Dan tujuan di sini untuk mendeskripsikan kebijakan maritim Indonesia atau maritime securitization dalam menghadapi pelanggaran tersebut selama periode 2019 sampai periode 2024. Selanjutnya di sini ada kerangka teori. Ada dua kerangka teori yang dipakai di sini. Yang pertama itu adalah teori dari Barry Busan yang berjudul Security Complex Theory. Teori ini membagi ancaman keamanan dalam 5 sektor. Yang pertama itu adalah sektor militer, yang kedua adalah sektor politik, yang ketiga adalah sektor ekonomi, yang keempat itu adalah sektor sosial, dan yang terakhir itu sektor lingkungan. Teori ini menekankan bahwa keamanan nasional dipengaruhi oleh berbagai aktor dan sektor, bukan hanya militer semata. Dan teori ini juga digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk ancaman yang ditimbulkan oleh pelanggaran Tiongkok di Laut Natuna Utara. Yang kedua itu dari Graham Allison yang berjudul Three Model of Foreign Policy Analysis. Model pertama itu adalah Rational Actor Model atau RAM, negara sebagai aktor tunggal rasional yang bertindak demi kepentingan nasional. Yang kedua, Organization Process Model, yaitu kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh rutinitas dan prosedur lembaga. Dan yang terakhir itu adalah model 3, Governmental Politic Models. Kebijakan dihasilkan dari tarik ulur antara aktor birokrasi dan kepentingan politik dalam negeri. Ketiga model ini digunakan juga untuk menganalisis bagaimana dan mengapa merespon Indonesia terhadap Tiongkok terbentuk, termasuk simbolisasi, diplomasi, serta keterlibatan aktor institusional negara. Selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai di sini adalah kualitatif, deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dan data yang didapat di sini itu adalah dokumentasi kebijakan, berita, laporan akademik, dan data sekunder lainnya. Untuk unit analisis di sini, kita memakai negara Indonesia sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri. Dan unit eksplanasinya adalah pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara. Untuk tingkat analisisnya, fokus pada dinamika kebijakan internal dalam merespon ancaman eksternal. Baik, selanjutnya itu adalah sejarah singkat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Pada tahun 1950, Indonesia akui RRT sebagai diplomatik resmi dimulai. Pada tahun 1967, hubungan diputus pasca G30S karena isu komunisme. Dan pada tahun 1990, normalisasi hubungan melalui pertemuan Tokyo, hubungan diplomatik dibuka kembali. Pada tahun 2000 sampai 2014, hubungan ekonomi menguat. Isu Laut Tiongkok Selatan mulai muncul. Dan pada tahun 2014 sampai 2024, Republik Indonesia Tiongkok tingkatkan kerjasama ekonomi sambil hadapi ketegangan di Natuna dengan strategi mengelola risiko. Selanjutnya itu adalah kronologi pelanggaran. Pada Desember 2019 sampai Januari 2020, ada 63 kapal nelayan dan Coast Guard Tiongkok masuk ke ZII Republik Indonesia.
Dan Jokowi ada kunjungan ke Natuna dan RI ajukan nota protes. Pada 14 Januari 2020, TNI kerahkan F-16 dan kapal perang untuk patroli intensif di Natuna. Pada 12-14 September 2020, ada CCG 5204 yang masuk ke ZII, Bakamla dan TNI AL usir secara persuasif. Ada di tahun 2021, kapal Tiongkok ganggu eksplorasi Migos Blok Tuna dan Dealpa. Cina ajukan protes diplomatik dan ditolak Republik Indonesia. Dan pada Oktober 2024, kapal survei Tiongkok kembali masuk dalam ZII dan 2 kali diusir oleh aparat Indonesia. Baik, selanjutnya itu ada hasil penelitian. Yang pertama itu hasil penelitian dari sektor keamanan militer. Ancaman yang didapat itu adalah pelanggaran wilayah oleh kapal perang dan Coast Guard Tiongkok, potensi bentrokan bersenjata. Model pertamanya itu adalah kepentingannya itu untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial. Dan kebijakannya itu adalah pengerahan TNI AL dan F-16, pembangunan pangkalan di Natuna. Untuk model keduanya itu adalah prosesnya. Proses patroli TNI AL mengikuti siklus sesuai SOP Bakamla terbatas pada SOP intervensi. Dan hasilnya adalah respon terfragmentasi. Untuk model ketiga itu adalah negosiasinya, TNI AL dan Bakamla bersaing otoritas, dan hasilnya kompromi operasional postur diperkuat secara bertahap. Yang kedua, dari sektor keamanan politik, yang mempunyai ancaman yaitu adalah klaim sepihak Tiongkok atas wilayah ZII Indonesia, delegitimasi melalui narasi wilayah yurisdiksi. Dengan model pertamanya itu kepentingan menegaskan legitimasi internasional ZII Indonesia yang mempunyai kebijakan not verbal ke PBB untuk penolakan negosiasi. Untuk model 2-nya itu prosesnya nota diplomatik butuh clearance lintas birokrasi Kemlu, dan hasilnya respon lambat namun terstruktur. Untuk model ketiganya negosiasi Kemlu cenderung legalistik, Menko Marves lebih kompromitis. Hasilnya itu adalah pernyataan publik moderat substansi yang tegas. Selanjutnya itu adalah sektor ekonomi. Ancamannya itu adalah pencurian ikan IUUF, gangguan eksplorasi migas Blok Tuna dan Dealpa, intimidasi investor yang mempunyai kepentingan untuk melindungi ketahanan energi dan ekonomi sosial. Kebijakan di sini itu melanjutkan pengeboran, pengusiran kapal asing. Di model keduanya itu ada proses yang tidak ditemukan bahwa adanya penyesuaian rencana kerja KKP dan SKK Migas sesuai dengan perkembangan kasus Laut Natuna Utara. Hasilnya itu business as usual, belum terlihat aktivitas ekonomi yang bermakna. Dan model ketiganya itu adalah Kemenku, SDM dan SKK Migas berbeda sikap soal intensif dan risiko. Dan hasilnya proyek tetap berjalan dengan mitigasi diplomatik. Dan dalam sektor sosial mempunyai ancaman intimidasi terhadap nelayan lokal, kebangkitan sentimen nasionalis, dan resiko diskriminasi etnis. Model satunya itu